Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah SWT Muhammad. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Nurul Banifida, dan tidak lupa kepada guru-guru MTS Al-Quran Nurul Banifida dan teman-teman saya dan orang tua saya yang di rumah. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fiza Sasabila dari kelas 7 MTS Al-Quran Nurul Banifida. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang norma dan aturan. Norma adalah pedoman atau aturan hidup yang menggerakkan cara manusia bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial. Kehadiran norma menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerja sama dan saling menghormati. Ciri-ciri norma. 1. Norma mengatur perilaku manusia secara jelas, baik tertulis maupun tidak. 2. Norma diakui oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman bersama. 3. Norma bersifat mengikat, artinya setiap orang diharapkan mematuhinya. 4. Membuat norma menjadi dasar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Norma kesopanan. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan masyarakat tentang perilaku yang dianggap sopan dan pantas. Contohnya adalah memberi salam ketika ada guru, berbicara dengan suara lembut. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia mengenai nama yang baik dan buruk. Contoh, bersikap jujur, tidak mengambil barang orang lain, dan meminta maaf jika ada salah. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang tertulis yang membuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi yang tegas. Contoh, 1. Peraturan lalu lintas. 2. Undang-undang. 3. Peraturan sekolah. Norma agama. Norma agama merupakan ketentuan yang bersumber dari ajaran Tuhan dalam kitab suci. Contoh, melakukan ibadah, tidak berbuat dosa, menghormati sesama umat beragama. Fungsi norma. Norma berfungsi sebagai pengendali perilaku manusia agar selalu berada dalam batas diterima masyarakat. Norma juga melindungi setiap orang dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Norma membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Manfaat menaati norma. Menaati norma memberikan banyak manfaat positif. Dengan adanya norma, kehidupan menjadi lebih tertib dan teratur. Menaati norma menumbuhkan sikap saling menghargai antar anggota masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Sila pertama menjelaskan tentang menjadi dasar lahirnya norma agama. Sila kedua mendorong terbentuknya norma kesusilaan yang mengatur perilaku baik dan buruk. Sila ketiga menumbuhkan norma yang menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Sila keempat menjadi dasar aturan dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dan sila kelima menjadi dasar norma hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, seluruh norma yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang menjelaskan hak, kewajiban, dan aturan dasar kehidupan bernegara. Norma hukum yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan mensejahterakan rakyat. Norma hukum dibuat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Ini menunjukkan bahwa norma hukum berlaku bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Pasal 23 dan 28A sampai 28J mengatur hak asasi manusia yang menjadi dasar lahirnya norma-norma perlindungan HAM dalam masyarakat.
Undang-Undang Dasar adalah sumber dari norma hukum yang berlaku di negara Indonesia, sekaligus acuan pembentukan aturan di sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Saya akhiri presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.